apakah dengan tokoh milenial, mantan birokrat, atau akademisi? Bisa tiga-tiganya kali ya. Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Mantap. Pak Sarudi itu kan pernah meletakkan fondasi terkait dengan pengembangan Bandar Lampung itu, yaitu Kota Baru gitu. Nah, apa pendapat Bung Mirja soal Kota Baru, dan kira-kira bagusnya Kota Baru ini seperti apa kalau menurut pemikiran Bung Mirja? Kalau dulu ya Kota Baru kesannya dipaksakan, tapi kalau sekarang pasti saya yakin ya harus dibuka gini. Itu udah jadi satu kebutuhan. Bandar Lampung ini udah susah mengembang kemana-mana, jadi bottleneck semua lah. Jadi satu-satunya cara ekspansinya adalah ke Kota Baru, dan memang di situ ada yang sangat memungkinkan. Cuman kan bagaimana mengintegrasi itu dengan kebutuhan Provinsi Lampung dan Bandar Lampung dan masyarakat ya. Kebutuhan Lampung dengan kota metropolitan, ya. Kebutuhan Lampung dengan kota perdagangan, kebutuhan Lampung ya begini. Kita ini Lampung kan pengen adalah provinsi terluar di Sumatera ya. Kita ingin, ini yang sudah terjadi ya, beberapa seluruh sumber daya alam yang ada di Sumatera bagian selatan terutama itu keluar selalu lewat Lampung. Dan saya kopi kita kopi Lampung terkenal, tapi kan isinya bukan dari Lampung, Pak. Banyak dari Sumbaksel, dari Bengkulu, tapi keluarnya dari Lampung. Yang partnerin adalah Lampung. Tapi nggak ada pedagang, Lampung harus bisa jadi kota perdagangan kopi di tingkat internasional kan. Jadi untuk membranding itu Bandar Lampung itu butuh, Lampung butuh kota perdagangan yang kuat, yang kuat, sehingga orang-orang berdagang resource itu nggak ke Jakarta tapi di itu. Integrasi juga terhadap kebutuhan kota yang merepresentasikan hilirisasi. Gitu. Hilirisasi program pemerintahan Prabowo, hilirisasi ini terutama untuk pangan ini ada di Lampung, hilirisasi pangan ya. Gitu. Tapi lagi-lagi tadi seumpama ketika kita bahas Kota Baru, alasan pemerintah sebelumnya juga ini kan mengenai keterbatasan anggaran gitu. Kalau kita ingin melanjutkan Kota Baru dengan kalau hanya mengandalkan kekuatan APBD kita ini yang ada, apakah mungkin gitu? Jadi kalau kita buat Kota Baru sesuai maunya, kebutuhannya kita, itu mungkin kita pakai duit kita sendiri. Tapi kita buat Kota Baru itu sesuai karena ada kebutuhan pemerintah pusat dan ada di Lampung. Mungkin ya berarti gini, apa ya, Kota Baru ini kalau pakai APBD malah nggak akan bisa kebangun. Gitu. Ya, karena kebutuhannya besar ya. Kebutuhannya sangat besar, sangat besar. Jadi mungkin jadi kita buat KEK atau PSN dan ya, atau dijadikan banyak investor dan lain-lain ya. Hal-hal yang opsi-opsi itu kan masih terbuka gitu. Bung Mirja yakin. Tapi intinya jadikan Kota Baru ini bukan hanya kebutuhan Pemdanya. Jadikan Kota Baru ini adalah kebutuhan dunia usaha, kebutuhan pemerintah, program pemerintah pusat dan lain-lain. Kebutuhan dunia usaha ini kan ada kebutuhan industri, perdagangan. Jadi proyek strategis nasional berarti kan disupport sama APBN itu ya kan? Ya bisa jadi begitu ya. Tapi Bung Mirja udah punya konsep itu ya, ada. Untuk bagaimana membangun Kota Baru ke depan. Ada. Oke. Nah, kemudian apa namanya Bung Mirja, termasuk mungkin ini menarik juga mungkin dibahas terkait dengan proyek sebelumnya itu rencana, baru wacana soal jembatan Selat Sunda. Kira-kira menurut Bung Mirja memungkinkan nggak sih kita bangun meneruskan wacana jembatan Selat Sunda gitu? Kalau masyarakat Lampung sudah siap harus mungkin. Gitu. Jadi begini, setiap ada proyek infrastruktur yang besar, kita harus hitung kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita karena infrastruktur itu didapat nggak kita. Kalau nggak dapat ngapain? Contoh begini. Gara-gara itu jalan di rumah makan di Kalianda kan pada mati semua. Ya. Gitu. Itu kan harusnya sudah itu kita harus hitung. Oke, mati gitu.
tapi value lain apa yang didapat dari ekonomi Kalianda? Itu sektor teritori ya. Kalau dibuat Lampung apa gitu. Jadi ya sorry, kita kan orang Lampung, yang kita butuhkan ya manfaat untuk kita apa. Jadi Bung Mirja setuju nggak kalau seumpama ke depan kita lanjutkan wacana jembatan Selat Sunda? Selat Sunda setuju ya, tapi bagaimana jembatan Sunda itu punya nilai tambah yang signifikan ya, dan konkret gitu. Kan begini, ketika tol dibangun, tol bagus. Sekarang semua kita merasakan manfaat tol, ya kan. Tapi narasinya, ingat gak dulu, barang-barang semakin banyak gampang keluar, ya, sehingga produksi pertanian akan meningkat. Ketika produksi meningkat, pendapatan petani meningkat. Gitu. Ternyata yang meningkat pendapatan industrinya, bukan pendapatan petaninya. Kemudian ini Bung Mirja, kita masuk ke segmen ada beberapa pertanyaan netizen yang kemarin kita sudah sampaikan melalui beberapa akun sosial media Kupas Tuntas kegiatan podcast kita hari ini. Nah, mereka ada yang mengirimkan beberapa pertanyaan seperti dari Laiceteang 88. Ini dari Instagram ya? Iya. Yai, nantinya Pinku mau berpasangan dengan siapa? Tokoh milenial, mantan birokrat, atau akademisi? Nah, mungkin satu-satu dulu, ya, Bang Mirza. Bisa ditanggapi, Bang Mirza? Ini langsung ditanya ini, apakah dengan tokoh milenial, mantan birokrat, atau akademisi? Nah. Bisa tiga-tiganya kali ya. Bisa tiga-tiganya. Kita belum ini, tapi ya arah sana ya sama ya, intinya Wagub kan bukan hanya melengkapi ya, tapi memperkuat gitu. Wagub juga bukan hanya produk negosiasi, tapi sudah mulai ada beberapa nama-nama yang dipertimbangkan gitu. Sudah. Komunikasi dengan partai-partai, karena kan di Lampung ini sepertinya tidak ada satu partai pun yang cukup untuk dukungan di parlemen untuk mengusung calon gubernur, harus koalisi gitu. Termasuk koalisi gimana ini kerjasama politiknya? Ya, kita itu ber-8 ketua partai dekat semua di Lampung. Yang mudah-mudahan kalau untuk komunikasi nggak ada masalah gitu. Ya cuman ya biasa lah, partai kan mereka punya target dari partainya masing-masing. Ya ngobrol-ngobrol bagaimana saling ketemu semuanya, itu yang dilakukan gitu. Ya enaknya kan ada 16 pilkada, jadi ngobrolnya itu ya bisa barengan sekaligus. Jadi untuk pencalonan gubernur sendiri, Bung Mirja juga sudah melakukan komunikasi politik sudah partai-partai yang lain. Ya, sudah. Oke, ada partai yang sudah intens? Intens ya. Gini, karena ini kan ada tahapan-tahapan. Yang pertama kan kita harus tahu dulu partai ini targetnya apa di pilkada, partai ini targetnya apa. Atau sudah ada partai yang nawarin calon wakil gubernur gitu, Bung Mirza? Kalau nawarin calon wakil gubernur sekarang mungkin belum ada. Kalau ini belum mulai. Kalau udah nodorin nama gitu ya kan? Masih dalam proses komunikasi lah ya? Iya, biasa lah. Oke, namanya politik yaitu masih dinamis gitu ya, Mirza ya. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Kail, gimana Yai nasib para atlet Lampung? Itu baru tanya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga dari Melanpernak _ bahwa Caril, Kiai Mirja semisal jadi gubernur, akankah ada pemberdayaan kaum milenial dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat? Kaum milenial ini adalah salah satu bonus demografi yang didapatkan di Indonesia sampai 2000. Jadi kalau tidak ditreatment dengan bagus, tidak dibuat produktif, maka akan menjadi beban bagi
daerah. Ya, bebannya dibagi daerah, bagi negara gitu. Maka pemerintah harus bisa membuat membuat upaya-upaya agar mereka menjadi produktif. Termasuk salah satunya itu membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka. Gitu. Nah, jadi ya justru target kepemimpinan ini adalah milenial, Gen Z, gitu. Itu bagaimana mereka menjadi produktif. Bung Mirza udah punya tagline belum di rencana maju Pilgub Lampung ini? Yang lain kan itu udah ada itu ya, kembali ke masa depan, Lampung maju gitu. Kalau Bung Mirza sendiri apa tagline? Apa kita? Oh itu Lampung maju menuju Indonesia emas. Mantap. Kayaknya Bung Mirza ini Prabowo banget ya. Indonesia emas kan Jokowi banget. Maju menuju Indonesia emas. Nah, kalau tagline-nya sudah ada, biasanya turunannya itu visi misinya kayaknya udah lengkap ini, Bung Mirza. Tinggal presentasi lagi dengan masing-masing partai gitu ya. Oke, terakhir ini Bung Mirza, karena waktu kita juga ini tidak terasa, kita sudah 50 menit tadi bincang-bincang. Ya, ini segmen terakhir closing statement dari Bung Mirza dengan pengguna sosial media, ya kan, masyarakat Lampung, apa yang kira-kira perlu disampaikan dengan mereka dalam pilkada serentak 27 November 2024. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, kita senang sekali ya diberi kesempatan untuk bicara di Kupas Tuntas. Bagi kita berpolitik itu harus senang, harus riang gembira. Kita akan mengajak teman-teman bahwa politik itu tidak menegangkan, apalagi saling menjelekan. Kita sangat anti ya, kita tidak boleh menjelekan kanan kiri karena semuanya adalah saudara. Dan politik ini bukan masalah menang kalah ya. Tapi ini politik ini adalah bagaimana menawarkan ide, menawarkan gagasan kepada masyarakat, gitu, kepada masyarakat. Mungkin nanti hasilnya ya masyarakat mana yang lebih menginginkan ide-ide itu dan gagasan-gagasan itu, dan itu yang harus diamankan. Jadi bagi saya konsentrasi politik pilkada, pileg atau pilgub itu adalah salah satu tempat ya bagaimana kita bisa berbuat terbaik untuk negara, untuk daerah gitu. Baik, terima kasih Bung Mirza, sahabat podcast Kupas Tuntas. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan salah satu bakal calon gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal. Orangnya muda, energik, dan visioner. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini menambah informasi bagi kita semua dalam rangka memantapkan pilihan kita pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Saya juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada Cafe Kio yang sudah mensponsori kegiatan kita hari ini. Saya Donald Harisihota pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam program Ngobrol Pilkada dengan narasumber yang berbeda tentunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.